warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, ada nggak sumber sholat hajat dalam Al-Quran? Oke, ini penting ya. Jadi begini teman-teman, bahwa sumber hukum Islam bukan cuman Al-Quran. Sumber hukum Islam itu ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Saya ulangi, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tidak semua hukum Islam itu harus bersumber dalam Al-Quran. Ketika dikatakanlah kan sholat hajat nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Sama, sholat tarawih juga nggak ada dalilnya secara khusus. Sholat witir juga nggak ada dalilnya secara khusus. Sholat tasbih juga nggak ada dalil secara khusus. Nah pertanyaannya, di manakah letak dalil sholat tarawih? Sholat tarawih itu letak dalilnya adalah dalam sunnah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, siapa yang sholat tarawih berjamaah di malam hari di bulan Ramadan sama dengan pahalanya sholat satu malam penuh. Adakah dalil tentang witir dalam Al-Quran? Nggak ada. Dalil tentang witir itu terdapat dalam sunnah atau hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW mengganjilkan sholatnya setelah melakukan sholat tarawih. Lalu apakah ada Al-Quran yang bicara tentang sholat tasbih? Juga tidak ada ya, karena sumbernya adalah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi teman-teman, ini penting buat kita semuanya, bahwa jangan kita menyangka bahwa kan nggak ada dalam Al-Quran, ya udah deh aku nggak usah ibadah aja. Kan nggak ada dalam Al-Quran, ya udah deh, nggak bisa. Karena sumber hukum Islam itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan luar biasanya lagi, tidak ada dalam Al-Quran, tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul mengizinkan, Rasul mendiamkan, itu tandanya juga boleh. Contoh, sholat sunat udhu. Ya, Rasul jarang melakukan sholat sunat udhu. Tapi ketika Bilal bin Rabah melakukan sholat sunat udhu, Rasul bertanya kepada Bilal, "Bilal, ngapain kamu? Kenapa aku dengar terompahmu di surga?" Maka Bilal mengatakan, "Aku selalu melakukan sholat sunat udhu 2 rakaat setiap setelah selesai berudhu." Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Tidak ada. Jadi teman-teman, jangan dikit-dikit, kan gak ada dalilnya, kan gak ada dalilnya. Ayo, sumber hukum Islam itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tidak ada dalam Al-Quran, bisa jadi ada dalam Sunnah. Sunnah ini nanti terdiri dari 3 lagi ya. 3 lagi, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan diamnya Rasul. Nanti next time kita bahas. Ya, kemudian ijma, yaitu kesepakatan para ulama, dan kemudian qiyas, yaitu analogi. Nah teman-teman semuanya, ini penting untuk kita bisa memandang syariat ini secara benar, bahwa kan gak pernah tuh dilakukan oleh Rasul. Kalau gak pernah dilakukan oleh Rasul tuh banyak banget teman-teman. Contoh, Rasul gak pernah tarawih 20 rakaat. Kenapa antum tarawih 20 rakaat? Rasul misalnya tidak pernah sholat tasbih berjamaah, tapi kenapa kita melakukan sholat tasbih berjamaah? Ya, Rasul zikir tidak 33 kali loh. Ya, Rasul tuh zikirnya 700 kali istighfarnya. Lalu kenapa kita 33 kali? Ya, jadi banyak hal ya yang perlu kita bahas pelan-pelan ya. Tapi untuk melihat syariat, ya kita membahasnya dalam bentuk yang relatif luas gitu ya. Kadang-kadang tidak ada dalilnya, tidak dilakukan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Rasul. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diamkan. Itu pun boleh. Contoh sholat sunat tasbih. Rasul tidak pernah melakukan sholat sunat tasbih berjamaah. Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Itu tandanya juga boleh gitu ya. Contohnya lagi yang tadi, sholat sunat wudhu. Rasul tidak pernah melakukan sebelumnya. Tapi ketika Bilal melakukan, Rasul diam. Maka itu juga dikatakan boleh. Oke? Jadi jangan setiap tidak ada dalam Al-Quran maka dia tidak dianggap sebagai syariat. Ini berbahaya. Demikian dari saya, Nela Luki. Semoga bermanfaat. Terima kasih pertanyaan menariknya. Ini bagus untuk membuka cakrawala kita. Dan saya tunggu pertanyaan selanjutnya dari teman-teman semuanya. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya cari tahu dulu apa jawabannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.